memulai kegiatan sekolah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ibu Tajari dan serta jajaran. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari PPN Kementerian Agama, saya sendiri saja punya berat serta rekan saya Novi Tajari diperintahkan oleh pimpinan untuk melaksanakan evaluasi tuntutan integritas pada Tajari kami. Perlu kami sampaikan bahwa evaluasi ini merupakan tahap selanjutnya, tahap lanjut. Nah, tahap sebelumnya merupakan tahap penilaian survei terkait dengan persepsi anti korupsi dan juga persepsi layanan publik. Jadi kami sampaikan selamat kepada Ibu Tajari dan jajaran bahwa Tajari kami sudah berhasil memenuhi syarat minimum terkait dengan penilaian hasil survei IPAK dari DP tersebut. Jadi pada pagi hari ini berkesempatan untuk melaksanakan evaluasi. Baik, untuk tujuan evaluasi ini kami ingin lebih memotret terkait dengan perkembangan JETI yang ada di Tajari kami, terutama pada bagaimana Bapak Ibu sekalian membangun 6 area perubahan beserta inovasi-inovasinya. Serta kami juga ingin melihat bagaimana upaya Bapak Ibu dalam membangun budaya integritas, budaya kinerja dan juga budaya layanan. Kemudian waktu kita sangat terbatas itu hanya 60 menit maksimal. Untuk itu mohon nanti Ibu Tajari bisa memaparkan selama 20 menit secara komprehensif. Waktu sisa akan kami gunakan untuk diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu kami serahkan kepada Ibu dan Tim. Mohon izin Pak, boleh bertanya dulu Pak? Mohon izin boleh bertanya, boleh Pak? Apakah kami harus berdiri atau boleh duduk atau bagaimana Pak dalam melakukan pemaparan? Boleh Bu. Tapi yang penting substansi. Siapa? Boleh Bu, duduk boleh. Oh, duduk boleh. Senyamannya Ibu. Senyamannya saya. Baik, mohon izin lagi bertanya. Ini tadi Bapak bilang 20 menit. Kemarin info 20 menit sudah dengan video atau 20 menit saya memaparkan, izin Bapak? Berapa menit Bu videonya? 10 menit. Kalau 10 menit dikirim saja Bu. Nah, karena tanpa video Bu, kalau 10 menit nanti videonya akan kami lihat di video yang Ibu kirim. Baik, saya akan memaparkan kalau begitu Bapak. Ya, satu. Izin. Sudah bisa kami mulai Bapak? Sudah bisa Bu, silakan Bu. Mungkin untuk nyaman saya berdiri Bapak. Senyamannya Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati. Saya Eri Syarifah, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, izin memaparkan mengenai pembangunan zona integritas menuju PPK dan PPPN pada Kejaksaan Negeri Bangli yang terdiri dari 6 area perubahan, yaitu yang pertama area manajemen perubahan. Untuk area ini kami melakukan perubahan dengan satu, melakukan pembentukan tim kerja yang ditindaklanjuti dengan rapat seluruh pegawai dan ditindaklanjuti pula dengan penerbitan SK Kajari. Kami melakukan apel pengukuhan, penandatanganan komitmen bersama, penyusunan rencana kerja integritas berujuk buku pedoman pembangunan ZI menuju WBK dan checklist pembangunan ZI sebagai acuan. Dua, melakukan pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga, melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan moto interaktif, inovatif, terpercaya, akuntabel, kreatif. Kami juga telah menunjuk 3 orang agen of change dan yang bertujuan sebagai katalis, pemberi solusi, mediator, dan penghubung dengan sumber. Kedua, area penataan tata laksana dengan melakukan proses penyusunan SOP guna mendukung kinerja masing-masing bidang, antara lain SOP penerimaan surat masuk, penerimaan tamu, tilang dengan cara menyusun alur penanganan tilang dan memasangnya di tempat pelayanan, SOP pengambilan barang bukti yang disusun berdasarkan peta proses bisnis instansi dan selalu dilakukan evaluasi terhadapnya. Kami melakukan pemasangan SOP di tempat yang dapat dibaca dan diketahui umum serta penanganan perkara pidum, pinsus, dan datun. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan aplikasi e-office yang kami beri nama Sijalak Bali, sistem informasi dan jaringan layanan Kejaksaan Negeri Bangli untuk penyederhanaan sistem, prosedur, mekanisme, dan kontrol kerja yang efektif serta meningkatkan mutu pelayanan administrasi.
ketiga, penggunaan teknologi informasi lain berupa aplikasi CMS Pidum, Pitsus, aplikasi Simkari, Simpet, Lolata yang telah berganti nama dengan Sicana, Smart, dan Sejarah Bali. Pemberian pelayanan publik juga disosialisasikan melalui media sosial sehingga publik mengetahui layanan dari inovasi apa saja yang ada di Kejari Bangli. Yang keempat, keterbukaan informasi publik. Kami lakukan melalui Instagram, Facebook, website, YouTube, dan secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi. Ketiga, area penataan manajemen SDM dengan melakukan satu perencanaan kebutuhan pegawai. Dalam hal ini kami telah membuat surat permohonan pengisian pejabat eselon 5 yang belum terisi, surat permohonan penambahan pegawai tata usaha, melakukan input usulan pembinaan pegawai melalui aplikasi data perencanaan Lolata. 2, pola mutasi internal berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang manajemen karir pegawai kejaksaan. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan melaksanakan in-house training atau seminar, serta dilakukannya monitoring dan evaluasi pegawai yang mengikuti diklat. 4, penetapan kinerja individu dengan dilakukannya pembuatan sasaran kinerja pegawai, pembuatan dokumen perjanjian kerja, dan indikator kinerja utama oleh seluruh kasih dan kasubagdir. Yang kelima, penegakan aturan disiplin dan kode etik dengan melakukan pemotongan tunjangan kinerja pegawai berdasarkan daftar kehadiran atau absensi pegawai, membuat tata tertib dalam pemakaian ganja, pelaksanaan apel kerja yang dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang. Yang keenam, sistem informasi kepegawaian dengan menginput informasi data-data pegawai melalui aplikasi Lolata, Sicana, dan Simkari. Kami juga telah membuat inovasi aplikasi yang merangkum seluruh kegiatan di bidang pembinaan yang kami beri nama Desa Putri, data elektronik, sistem aplikasi kepegawaian, perlengkapan keuangan, dan deskripsi. Keempat, area penguatan akuntabilitas dengan implementasi berupa 1. Adanya keterlibatan pimpinan mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan perjanjian kinerja, dan secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama. Kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pada awal tahun telah dibuat dokumen perencanaan berupa Rensja dan penetapan kinerja sebagai dasar untuk mencapai target di tahun berjalan, fakta integritas, dan komitmen bersama. Kami juga membuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja menerapkan SMART, yaitu Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound. Laporan kinerja Kejaksaan Negeri Bangli telah disusun tepat waktu dan telah memberikan informasi tentang kinerja. Kami juga melakukan upaya peningkatan kapasitas yang menangani akuntabilitas kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten. Kelima, area penguatan pengawasan dengan implementasi 1. Pengendalian gratifikasi serta public campaigns tentang pengendalian gratifikasi dan telah diimplementasikan dengan pembagian bunga dan stiker, kegiatan jaksa menyapa dengan bekerja sama antara Kejari Bangli dengan RI Pro 1 Denpasar dan LPKB setiap 2 minggu sekali. Seluruh pegawai telah melaksanakan penandatanganan fakta integritas dan pemasangan banner. Yang kedua, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Kami melakukan pembangunan di lingkungan berupa pengendalian penandatanganan dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama, pembentukan Satgas SPIP yang telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko, yaitu dengan melalui buku jurnal pengawasan melekat atau OSCAR terhadap masing-masing pegawai dari atasan langsung, mengaktifkan CCTV yang telah terpasang di luar dan di dalam gedung, penyekatan ruang pemeriksaan khusus, dan pemasangan CCTV di ruang pemeriksaan yang terintegrasi langsung ke ruang Kejari. Yang ketiga, pengaduan masyarakat. Kami implementasi melalui media email, SMS center, dan website. Whistleblowing system yang diimplementasikan dengan pemasangan banner-banner berupa himbauan pencegahan gratifikasi dan korupsi. Yang kelima, penanganan benturan kepentingan. Kami melakukan cara identifikasi berupa dalam tugas kunci utama dengan mensosialisasikan serta melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dengan para stakeholder. Yang keenam, area peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami implementasikan dalam 1 bentuk standar pelayanan. Hal ini didasarkan pada Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan yang telah dimaklumatkan dan telah dilakukan review untuk penyempurnaan. Yang kedua, budaya pelayanan prima dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, dan upaya penerapannya. Informasi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, antara lain Instagram, Facebook, website, YouTube. Selain itu, penetapan duta
ke Kejati Bangli diharapkan bisa menjadi corong informasi pelayanan Kejati Bangli. Terdapat sistem punishment atau sanksi dan reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan, memberikan reward kepada jaksa, pegawai TU, honorer, teladan yang telah dipublikasikan di sarana medsos. Terdapat sarana layanan terpadu satu pintu yang terintegrasi dan dengan aplikasi Sejarah Bali. Inovasi yang kami punya adalah kami namakan Wayang Tini. Wadah pelayanan tilang terkini pada aksi pelayanan antar jemput saksi, Simadi Bakti, siap melayani delivery barang bukti, pelayanan konsultasi hukum gratis. Kami juga bekerja sama dengan kantor pos untuk pelayanan tilang. Mengenai penilaian kepuasan terhadap pelayanan, kami sudah melakukan survei baik secara manual maupun secara online. Kami perlu diketahui kami juga mempunyai fasilitas ruang pemeriksaan, jalur disabilitas, parkir disabilitas, penunjuk arah, ruang diversi, tempat cuci tangan, toilet yang bersih, ruang pelayanan hukum, ruang tunggu yang nyaman, TV informasi di ruang tunggu, loket tilang, ruang tahap 2, ruang koordinasi dengan penyidik yang terpisah dari ruang pegawai, smoking area, tempat merokok, ladies parkir, ruang laktasi, titik kumpul, jalur evakuasi, kantin dan juga parkir baik untuk para tamu maupun para pegawai kami. Demikian pemaparan kami dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tajari paparannya, Bu. Tepat sekali Bu paparannya tadi. Karena kami punya waktu 10 menit Pak, jadi kami bisa ke 10 menit. Izin Pak. Baru 10 menit. Ibu tadi sudah makasih atas penjelasannya ya. Terkait tadi makara perubahannya. Dan juga tadi ada beberapa inovasi. Nah, beberapa inovasi tadi belum sempat tercapture karena terlalu cepat Bu. Tadi ada wayangnya. Baik, siap Bapak. Mana dia wayang itu? Ada Bakti ya Bu ya. Itu tadi terkait tilang semua ya Bu ya, kita inovasi itu tadi. Inovasi. Siap Bapak. Mungkin yang inovasi. Inovasi yang kami punya Bapak itu berupa Wayang Tini, wadah pelayanan tilang terkini. Bukan ini, terus di atas. Nah ini Pak, Wayang Tini, wadah pelayanan tilang terkini. Ini berkaitan dengan tilang. Pandai aksi, pelayanan antar jemput saksi. Mungkin satu-satu saya terangkan dulu ya Pak. Ini untuk saksi yang harus kami mintakan keterangannya di muka persidangan. Ini Simadi Bakti siap melayani delivery barang bukti terkait barang bukti yang sudah inkrah, pelayanan konsultasi hukum gratis terintegrasi keliling, kemudian komunikasi online antar tilang. Ini juga berkaitan dengan tilang Pak. Mungkin satu persatu Pak, mohon izin untuk menjelaskannya mengenai Wayang Tini. Mohon izin Pak, apakah boleh kasih saya menjawab untuk ini Pak? Baik Pak. Saya akan minta ketua untuk menjelaskan apa itu Wayang Tini dan koma dulu Pak. Silakan Pak Ketua. Baik, selamat pagi Pak Candi. Kembali lagi kita bertemu. Pertama-tama saya mau menjelaskan tentang Wayang Tini, wadah pelayanan tilang terkini. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Wayang Tini merupakan model pelayanan tilang ketika masyarakat ingin mengetahui berapa jumlah denda dan biaya perkara berdasarkan putusan pengadilan. Pelanggar hanya mengetik nomor resi tilang di sebelah kiri bawah resi tilang, kemudian mengirimkan ke call center kami di 081337895519. Kemudian server akan langsung mengirimkan SMS kepada pelanggar berisi nomor briva, jumlah denda dan jumlah biaya perkara dengan format tilang, pagar, nomor resi dikirimkan ke call center. Demikian Pak Candi. Selanjutnya terkait dengan Pandai Aksi. Pandai Aksi merupakan salah satu inovasi kami juga dalam tahun 2020 yang bermakna pelayanan antar dan jemput saksi. Jadi semua saksi yang
melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bangli maupun yang secara online bersidang dan bertempat di tempat sidang Kejaksaan Negeri Bangli dijemput secara gratis oleh tim dari bidang pidum, kemudian diantar kembali setelah menyampaikan persidangannya di PN maupun di ruang sidang Kejaksaan Negeri Bangli. Terkait dengan simpati bakti atau siap melayani delivery barang bukti telah dilakukan juga di Kejaksaan Negeri Bangli berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan barang bukti yang amar putusannya dikembalikan kepada yang berhak, maka seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan akan melaksanakan pengantaran barang bukti tersebut langsung kepada si penerima tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian berkaitan juga dengan pelayanan konsultasi hukum gratis keliling, itu merupakan salah satu inovasi dari bidang Datun. Tiap hari Jumat bidang Datun melakukan semacam tur ke beberapa spot yang ramai, kemudian mensosialisasikan fungsi bidang Datun. Selanjutnya juga ada salah satu layanan kami yang diberi nama komunikasi online antar tilang. Dia beda dengan wayang ini karena komang merupakan layanan tilang ketika si pelanggar tilang tidak sempat mengambil barang bukti dan membayar denda di Kejaksaan Negeri Bangli, maka inisiatif menjemput bola berada pada bidang pidum. Rekan-rekan di bidang pidum kemudian mencari komunikasi dengan pelanggar untuk mengembalikan barang bukti tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak Canggih. Terima kasih. Izin saya tambahkan kembali Pak penjelasan dari Ketua. Tadi menyangkut pandai aksi. Kenapa kami membuat pelayanan ini, pelayanan antar dan jemput saksi? Hal ini berkaitan dengan apa yang terjadi di kami Pak. Wilayah hukum Bali ini cukup luas dan di sini angkutan umum terbatas. Kadang-kadang kami jaksa mempunyai kendala, saksi tidak hadir karena lokasi yang memang cukup jauh. Nah, inilah satu pelayanan kami jemput mereka, para saksi yang memang harus kami jemput. Kemudian setelah sidang tadi diantarkan kembali ke tempat di mana kami jemput. Hal ini kami lakukan juga cukup efektif Pak. Ada kaitannya dengan kalau ada pertanyaan dari mana anggarannya, ada anggaran juga, ada anggaran untuk pemanggilan saksi. Nah, ini pun sangat-sangat efektif untuk mengenai pencairan anggarannya sehingga kami bisa menyerap. Selain itu juga mengenai pelayanan hukum ini juga berkaitan juga menurut kami dengan tujuan hukum itu sendiri, tujuan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ini bisa mempercepat pelaksanaan persidangan. Demikian Pak. Terima kasih sementara itu Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak, ada yang mau menambahkan Pak? Terima kasih, mohon izin Ibu Kajari. Selamat pagi Pak Canggih dan tim. Kita berjumpa lagi setahun yang lalu. Kami menambahkan Bapak, jadi kegiatan-kegiatan yang Kejaksaan Negeri Bangli punya sudah mengcover dari asas peradilan Bapak. Asas peradilan yaitu biaya murah, cepat, dan mudah. Jadi harapan kami tidak ada lagi saksi yang tidak hadir di persidangan, dan itu efeknya kepastian hukum tidak cepat terpenuhi, sidangnya berbelit-belit, tertunda-tunda, termasuk untuk delivery barang bukti Bapak. Delivery barang bukti jika tidak segera kita eksekusi barang bukti kepada yang berhak, itu akan menunda-nunda eksekusi di kami dan administrasi kami Bapak. Kemudian untuk pelayanan hukum gratis, segala permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, baik itu pidana,
ataupun apa saja dapat dikonsultasikan dalam tur atau roadshow dari bidang Datun, Bapak. Jadi apapun permasalahan, apapun kendala atau pertanyaan yang dialami oleh masyarakat di pelosok-pelosok daerah dapat kita fasilitasi, dapat kita berikan solusi atau pencerahan hukum sehingga kedepannya tercipta suasana kondisi di Kabupaten Bangli yang tertib hukum dan nyaman bagi semua pihak. Untuk anggaran sudah ada tercover dan kebetulan memang sudah ada dianggarkan di kita, jadi penyerapan anggaran juga berjalan dengan baik, pemanfaatan keuangan negara juga sudah berjalan. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Baik. Sudah, tidak ada yang ada lagi, sudah cukup. Cukup untuk yang pertanyaan ini cukup Bapak. Sudah Bapak. Ibu dan Bapak masih teringat masa gitu ya? Saya? Ya. Ya, Bapak. 2 kali kami ketemu di Jakarta dan di Bangli Bapak. Dari. Siap. Oke, baik. Baik Pak. Tadi inovasi-inovasi ini sudah lama ya terimplementasi di Bangli ya Pak. Oke. Sudah Pak. Sudah lama ya, dan ini sudah cancel semua ya Bu ya? Sudah dilaksanakan Pak semua. Saat ini pun kami laksanakan. Sudah cashless, tapi sudah mulai akan jemput saksi gitu Bu. Nah ini ada mekanismenya tidak juga tadi antar jemput saksi itu. SOP-nya seperti apa? Apakah ya hanya satu atau ada permohonan dari saksi-saksi itu sendiri? Jadi otomatis di antar jemput atau ada permohonan tersendiri untuk sistem keadaan itu lokasi. Siap, Pak Canggi. Dapat saya jelaskan bahwa pandai aksi dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, ketika ada jadwal persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, JPU akan membuat nota dinas kepada Kasitibu. Selanjutnya melampirkan surat panggilan saksi P37 yang ditandatangani Kasitibu selaku penuntut umum. Selanjutnya tim yang selalu melakukan penjemputan saksi berkoordinasi dengan saksi tersebut melalui nomor handphone, karena di berkas perkara semua saksi sudah dilengkapi dengan BRP-nya sudah dilengkapi dengan nomor handphone. Selanjutnya tetap berkomunikasi pada saat persidangan sekitar jam 8 pagi. Tim pandai aksi melakukan penjemputan saksi tersebut, kemudian membawa ke pengadilan apabila persidangannya dilakukan di pengadilan. Apabila persidangannya dilakukan secara online di tempat sidang yang disediakan di Kejaksaan Negeri Bangli, saksi tersebut akan dijemput, kemudian ditempatkan di tempat persidangan Kejaksaan Negeri Bangli. Kira-kira seperti itu Pak Canggi. Jadi itu memudahkan ya proses persidangan dan dari Siap. tepatan waktunya pemisahannya sudah agak lagi. Siap. Nah, kemudian terkait dengan simak bakti Pak, berarti antar barang bukti ya. Nah, sama Pak pertanyaannya, adakah mekanisme khusus di situ ketika misalnya berapa lama setelah barang bukti itu inkrah itu segera diantarkan, atau memang ada permohonan khusus dari stakeholder terkait dengan pengantaran barang bukti. Nah, kemudian efeknya apa Pak dengan antar barang bukti ini? Tadi disampaikan bahwa tidak ada menumpuknya barang bukti di gudang. Nah, sekarang seperti apa setelah ada program antar barang bukti? Jadi 3 hal itu Pak. Siap. Mohon izin menjelaskan mekanisme yang dilakukan melalui aplikasi Simade Bakti. Tentunya setelah perkara tersebut diputus dan inkrah berkekuatan hukum tetap, maka akan diterbitkan P48 surat perintah pelaksanaan putusan. Apabila di dalam amar putusan itu barang bukti harus dikembalikan kepada yang berhak, maka 3 hari setelah diterbitkannya P48, JPU perkara yang bersangkutan membuat nota dinas kepada Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan melalui Ibu Kejari Bangli untuk melaksanakan pengembalian
barang bukti tersebut. Tentunya sebelum mengembalikan barang bukti tersebut, kami sudah menghubungi si pemilik barang bukti bahwa pengantaran barang bukti akan dilakukan oleh seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Bangli tanpa dipungut biaya Rp1 pun. Yang bisa menjadi output baik bagi kami, pertama, selain tidak ada menumpuknya barang bukti di gudang penyimpanan barang bukti, yang paling penting juga bahwa masyarakat merasakan hal baik dari Kejaksaan Negeri Bangli tanpa harus datang membawa mobil mengembalikan barang bukti, mengambil barang bukti seperti sepeda motor, kipas dan lain-lain. Barang bukti yang segera dikembalikan tetap bisa berjalan dengan baik, dan pastinya ada apresiasi baik dari masyarakat terhadap semua inovasi yang kami lakukan. Selain itu juga terkait dengan pengembalian barang bukti, penyerapan anggaran dari seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan juga bisa terserap dengan baik. Demikian Pak Canggi. Baik Pak, ini tempat semuanya berbasis atau masih ini ya WA ya, WA ya, masih basis komunikasi antar WA ya. Siap. Jadi dapat kami sampaikan bahwa call center kami itu bisa melalui WA, bisa juga melalui SMS. Begitu Pak Canggi. Baik, basisnya WA atau SMS ya. Siap. Kalau di Bangli sendiri karakteristik masyarakatnya sudah sebagian besar mulai IT ya Pak ya, Bapak Ibu. Siap. Sebagian besar melek teknologi Pak Canggi. Teknologi ya. Siap. Nah mungkin nanti untuk ke depan ini bisa sebagai celah-celah pengembangan peningkatan kualitas ini. Jadi Siap. bisa disatukan dengan PSP. Nah, Siap. PSP online. Jadi di kantor itu pasti sudah ada PSP-nya ya. Siap. Siap. Ada Pak, hanya gedungnya belum terpisah. Kami ada di ruang lobby bersama-sama dengan piket. Dengan keterbatasan Pak, mudah-mudahan nanti ada tersendiri ruangannya Pak. Piket Pak. Oke, jadi di situ bisa diintegrasikan tuh di dalam layanan PTSP. Siap. Baik PTSP kantor maupun PTSP online. Nah, kemudian diintegrasikan di website semua layanan itu. Jadi satu kesatuan integrasi layanan berbasis IT itu tadi. Kalau sementara masih berbasis WA dan SMS, semoga nanti kedepannya bisa berbasis IT itu tadi. Jadi suatu aplikasi, istilahnya aplikasi EPTSP. Jadi ketika ini misalnya tuh akan sebut saksi itu tadi atau akan barang bukti itu tadi, masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui aplikasi itu. Kemudian berapa lama ada SOP-nya itu menanggapi dan diberikan jadwal, atau kalau sudah auto tadi auto kirim langsung berikan informasi ke stakeholder tadi melalui mungkin SMS gateway bahwa akan diantarkan dari disediakan tanggal sekian, mohon konfirmasi apakah bersedia atau tidak. Nah, kemudian sudah ada surveinya, nanti disampaikan sudah ada survei. Saya lihat di survei di Medan ini masih belum standar ya Bu ya. Nanti mau bisa distandarisasi sesuai Permen 14 tahun 2017 Bu. Jadi seluruh layanan diberikan survei dengan komponen 9 komponen itu. Jadi misalnya ada hal-hal yang kurang puasnya apa? Mau ternyata dari biaya, dari petugasnya, kemudian dari waktunya, itu bisa kita telusur. Kalau yang di website ini saya kira agak sulit ditelusur ya, dia kalau cuma tidak puas cukup memuaskan. Nah, kalau tidak puas itu yang tidak puas apa aja itu kan agak sulit di situ. Siap. Segera dilaksanakan Pak. Baik. Untuk peningkatan Pak, siap. Inovasi dan juga pelayanan standar budaya melayani, mungkin itu catatannya terus sekalian. Kemudian lanjut yang dia terkait dengan penanganan perkara. Nah, di sini Ibu sebagai pimpinan, bagaimana Ibu bisa memitigasi risiko dalam penanganan perkara itu, celah-celah penyimpangan itu bisa diminimalisir tuh. Nah, kalau di CMS itu sudah ada ya, dia sudah jalan sudah ya, CMS ya. Tadi sudah kami bilang bahwa kami punya
aplikasi sejarah Bali. Izin Pak, dijawab oleh Kasih Pitsus Pak. Mohon izin Bapak, Silakan. kami menyampaikan bahwa dalam sistem penanganan perkara di bidang Pitsus maupun Gatun, kami sudah selain dengan CFS, penanganan perkara manajemennya juga terintegrasi dengan Sejarah Bali. Jadi dari mulai SPDP masuk sudah terintegrasi dengan jaksa yang menangani. Jadi setiap SPDP yang masuk itu diberikan notifikasi kepada jaksa yang menangani, termasuk juga memudahkan pimpinan dalam melakukan kontrol terhadap mekanisme penanganan perkara yang bersangkutan. Mungkin itu Bapak. Oke. Baik Pak, di situ CFS sudah ada notifikasinya juga ya Pak ya? Mohon izin Bapak, kalau CNS memang belum notifikasi, tapi ini juga terintegrasi dengan Sejarah Bali Bapak. Jadi Sejarah Bali lah yang memberikan notifikasi program internal di Kejaksaan Negeri Bali ini yang notifikasinya masuknya masing-masing jaksa yang menangani Bapak. Jadi inovasi mandiri ya Bu ya? Mandiri Bapak. Nah ini sudah bisa ya Bu ya untuk memulai berapa misalnya Pak, jaksa ABC itu menangani berapa perkara, kemudian prosesnya sudah sampai mana, batas waktu mau sampai habis dalam menangani. Mungkin dapat saya jelaskan Bapak. Selain pimpinan memudahkan untuk mengontrol penanganan perkara, di Sejarah Bali juga secara otomatis memberikan notifikasi peringatan saat jaksa menangani perkara, misalnya 7 hari harus menyatakan sikap. Jadi hari ke-5 sudah notifikasi, 2 hari lagi Anda harus menyatakan sikap. Seperti itu Bapak. Jadi lebih awal menghindari terjadinya permasalahan dalam penanganan perkara. Nah, sudah monetnya ya di situ ya. Kalau kita tahu hasil monetnya seperti apa Bu? Penanganan perkara dari Bandung itu rata-rata 8 hari. Mohon izin Bapak, karena volume perkara di Kejaksaan Negeri Bali tidak terlalu banyak, mungkin dapat saya sampaikan 1 bulan hanya berkisar 5 perkara, jadi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Jadi rata-rata jaksa 5 hari sudah menentukan sikap. Itu pun sudah melalui ekspos yang dipimpin langsung oleh Ibu Kajari beserta Kasih Bidung dan dihadiri rekan-rekan jaksa. Kenapa harus ada ekspos? Salah satunya karena keterbatasan perkara itu, jadi walaupun jaksa yang tidak menangani perkara juga mendapatkan ilmu dalam penanganan perkara. Jadi semua memahami perkara yang rata-rata mungkin problematikanya hampir sama. Mungkin itu Bapak. Tadi ada mekanisme seperti dinamika kelompok ya Bu ya. Ada. Izin Pak menambahkan dengan Kasih Bidung langsung Pak. Silakan. Izin Bapak, dapat saya tambahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih Pitsus untuk penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Bali 1 bulan kurang lebih ada 5 perkara. Dalam penanganan perkara tersebut mekanismenya Bapak dari SPDP masuk sudah tercatat di JMS Bapak, sudah tercatat di JMS, terus di backup oleh aplikasi Sejarah Bali. Nah, kalau dari aturan dalam waktu 7 hari jaksa sudah harus mengambil sikap Bapak, sudah harus mengambil sikap apakah perkara tersebut bisa ditindaklanjuti ke tahap P21 atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan di dalam berkas perkara tersebut. Nah, sebelum waktu tersebut, 2 hari sebelum waktu menentukan sikap tersebut, dari aplikasi Sejarah Bali sudah memberikan peringatan kepada jaksa bahwa waktu Anda sudah habis, Anda harus segera menentukan sikap, seperti itu. Nah, mungkin itu tambahan dari kami. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Nah,
untuk kinerja utama dari Kejari kami ini salah satunya adalah penyelamatan aset-aset ya, penyelamatan aset-aset ya, dan itu mohon nanti ketika paparan ataupun atau apa mohon ditampilkan gitu ya, karena itu merupakan salah satu prestasi gitu, mohon bisa ditampilkan. Ini kalau boleh tahu di tahun ini berapa Bu prestasi dalam penyelamatan aset-aset? Penyelamatan ke suatu negara di Kejaksaan Negeri Bangli Pak ada di pada kegiatan Datun, dan di Pitsus itu ada pembayaran denda dan biaya perkara juga. Izin Pak, mungkin kasih Datun yang menjawab Bapak izin dan kasih Pitsus. Silakan. Mana? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami dari Kasih-Datun izin menyampaikan terkait penyelamatan keuangan negara. Sejauh ini keuangan negara yang dapat kami pulihkan melalui bantuan hukum non litigasi sebesar 2.386.000 Bapak. Itu melalui SKK yang kami terima dari BPJS Kesehatan, dan untuk dalam 2 minggu terakhir yang sudah terdata ada beberapa penyelamatan keuangan dari SKK BPJS dan SKK BPJS Ketenagakerjaan. Jadinya ada 2 SKK ini Bapak, dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang mana dalam